ngitungnya sedikit, tapi harus dipraktekkan ya. Capital structure, apa sih Pak yang dibahas? Gini, kalau chapter 15 itu intinya berapa banyak perusahaan harus berhutang ya, supaya nih value perusahaan itu tinggi. Oke, itu. Oke. Kalau chapter 16 nanti dividen policy, dividen itu berapa banyak gitu supaya value perusahaan tinggi ya. Oke. Ya. Dan ini kalau hari ini kita bahas yang chapter 15 nih, berapa banyak harus berhutang. Chapter 16 dividen harus berapa besar ya. Nah, ini juga teori-teorinya, nanti latihannya. Saudara sekalian, kita bicara optimum capital structure. Ya. Dimana kalau kita bicara capital structure, berapa banyak komposisi utang yang menyebabkan perusahaan itu maximize ya value-nya ya, value maximize. Gimana value maximize? Nah, ada istilah capital, ada financial. Kalau capital structure itu yang jadi pertimbangan itu perbandingan interest bearing debt dengan ekuitas. Kalau financial structure kita bicara semua utang ya, semua utang, mau interest bearing maupun non interest bearing. Jadi interest bearing itu artinya, interest bearing debt itu artinya utang yang berbunga, oke? Ya. Jadi kalau kita bicara capital structure itu yang dimasukkan adalah komponen utang yang berbunga saja. Kalau kita bicara financial structure itu kita bicara yang berbunga maupun yang tidak berbunga. Sehingga kalau kita bicara financial structure, kita bicara debt ratio. Ini menggunakan nilai buku ya. Total liabilities ini masuk yang berbunga maupun yang tidak berbunga. Yang tidak berbunga itu convertible ya. Yang nggak berbunga adalah convertible. Ini masuk di financial structure. Kalau kita bicara capital structure, ini adalah interest bearing aja, yang berbunga tok yang dimasukkan komponen itu ya. Sehingga kalau kita bicara capital structure, itu rasio yang dipakai adalah net debt dibagi enterprise value. Net debt ini adalah utang yang berbunga dikurangi kelebihan kas, gitu ya. Dibagi enterprise value. Enterprise value itu market value of equity ya. Harga pasar saham ditambah harga pasar interest bearing ya, interest bearing debt. Jadi kalau kita lihat di neraca ya, neraca itu sebelah kreditnya adalah ya, kalau kita lihat neraca tuh, ini kan aset, ini liabilitas, ini ekuitas ya. Nah, kalau kita bicara capital structure, ini yang interest bearing aja ya, ini interest bearing. Ini adalah nilai bukunya yang ini ya. Nilai pasar ini ya. Ini nilai pasar yang ini. Oke. Gitu. Tapi, saudara sekalian, hanya yang berbunga tok. Ya. Yang berbunga tok. Itu kalau kita bicara capital structure, oke. Ya. Makanya ini net debt-nya ini yang berbunga nih, interest bearing. Ya. Kalau kita bicara financial structure, financial itu totalnya ya. Itu total baik yang berbunga maupun yang tidak berbunga ya. Ya, latihan dulu sedikit ya. Siapkan Excel-nya, nyalain komputernya, siapkan Excel-nya.
Nah, ini dicoba soal 15.4 ya. Waktunya 5 menit ya. Anda jadi gini, soalnya saya bacakan aja. CFC ya. CFC, Fried Chicken ya. Mengoperasikan restoran di St. Louis, Missouri ya. Dan ini adalah laporan keuangannya. Ini sisi kredit dari neraca ya. Ini total ekuitas dan liabilitasnya 4 juta. Di sini ada account payable ya. Account payable 1 juta. Short term debt. Kalau short term debt ini utang itu pasti berbunga gitu ya. Kalau account payable tidak berbunga, oke. Anda diminta untuk menghitung yang pertama debt ratio. Ya, debt ratio tadi sudah kita jelaskan debt ratio ya. Dan interest bearing debt ratio. Kalau ini debt ratio adalah yang total debt-nya, kalau interest bearing berarti yang interest bearing itu. Kemudian perusahaan berusaha akan ekspansi. Ekspansi, dia perlu dana sebesar 2 juta ya. Ditanya berapakah ekuitas yang harus disetorkan supaya nanti debt ratio-nya 50%. Nah, dicoba ya. Silakan. Kemudian 2.500.000 dibagi 4 juta dapat hasilnya 62,5%. Berikutnya mencari total interest bearing notes ratio, itu diambil total interest bearingnya saja tanpa ikut yang non interest atau yang tanpa bunga. Nah, berikutnya dibagi dengan total aset yaitu 4 juta sehingga dapat hasilnya 60%. Untuk yang soal berikutnya itu tentang equity, total liability itu dibagi dengan debt ratio-nya dapat total aset senilai 5 juta dan kemudian dikurangi dengan total liabilities sehingga mendapat ekuitasnya 2.500.000. Ya. Alivio, bener nggak ini jawaban kawanmu, Alivio? Bener enggaknya saya nggak tahu Pak, tapi saya beda. Ya, tolong ditayangin ya Pak. Nah, tayangin. Izin share screen Pak. Ya. Ekuitasnya kan harus 50%. Utangnya 50% berarti ekuitasnya 50% kan gitu ya. Ekuitas yang ada kan 1,5. 50%-nya kan 3 juta ya, tinggal nambah aja selisihnya gitu ya. Ya, oke. Sudah cukup Alfi. Ya, jadi dengan belajar ini kita sudah paham ya. Kalau kita bicara financial structure, kita bicara total debt ya. Jadi kalau kita bicara financial structure, kita pakai debt ratio ini total debt yang dipakai. Total utang ya. Kalau kita capital structure, kita hanya bicara interest bearing ya, interest bearing. Nah, biasanya pakai ini. Kalau yang barusan adalah interest bearing debt ratio itu pakai total aset menilai buku, tapi ini ada rasio yang lain, debt to enterprise value. Kalau kita pakai enterprise value, ini pakai harga pasar ya. Ini atasnya harga pasar, bawahnya harga pasar. Kalau tadi yang kita hitung latihan adalah nilai buku. Ya, capital structure kita lihat, ini kita bicara interest bearing ya. Interest bearing itu utang yang berbunga saja, berbunga saja. Kalau nggak berbunga, nggak. Okay. Ini contoh ya. Ini untuk perusahaan di Amerika Serikat, debt ratio-nya misalnya American Airlines 95,4. Kalau ini debt to enterprise value-nya itu 28. Kan kenapa ini lebih kecil? Karena ini ya enterprise value-nya pakai harga pasar, sementara ini nilai buku ya. Asetnya nilai buku. Kalau ini pakai harga pasar. Harga pasar biasanya lebih tinggi daripada nilai buku. Itu yang nomor satu sebenarnya. Yang nomor dua, utang yang di atas ini hanya interest bearing ya. Interest bearing atau utang yang berbunga doang ya. Nah, itu. Sehingga kolom ini
itu lebih kecil daripada kolom yang ini. Kecenderungannya begitu. Ini walaupun debt ratio 95, ini net debt interest value sekian. Oke. Yang berikutnya time interest earn. Time interest earn itu EBIT dibagi interest expense. Nah, sekarang saya nanya. Time interest earn, EBIT dibagi interest expense. Makin besar, ya, makin besar angka ini, A makin baik, B makin buruk, C sama saja. Nomor absen. Si Tarik udah masuk belum ya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nomor absen 3 ya, Aribia Ramadan. Ya. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya time interest 4,79, artinya apa, Aribia? Kalau pakai rumus ini bisa disimpulkan. Time interest earn 4,79 artinya coba dikira-kira aja, jangan lihat, jangan cari kiri kanan ya. Kira-kira menurutmu gimana ya naksir ini? Iya, betul. NOI-nya 4 kali lipat dari interest expense. Artinya NOI bisa digunakan untuk bayar bunga sebanyak 4,79 kali biaya bunga. Gitu ya. Artinya perusahaan kondisi ini sehat. Bank akan memberikan pinjaman dalam kondisi begini ya. Ini rasio yang dipakai oleh bank biasanya. Apalagi 19 kali kayak gini ya. Ini aman kalau dikasih pinjaman ya. Nah yang nggak aman ini GE, General Electric ya. Anda lihat nih, setelah bayar bunga, coba ya, laba operasinya hanya bisa untuk bayar kira-kira 3 kali, ya 2,8 kali biaya bunganya. Ini bermasalah nih ya, makin kecil makin bermasalah nih. Ya mungkin GE kalau nggak salah sekarang lagi sekarat, ini kan tahun 2000 berapa ini, 2005 ya. Sekarang makin berat ya GE, General Electric ya. Nah, saudara sekalian, jadi Anda lihat di sini, ya, makin besar angka ini menunjukkan cenderungan utangnya makin besar ya. Utangnya makin besar. Oke. Tapi di sini kemampuan membayar bunganya ya diukur dari ini ya, kemampuan bayar bunga ini loh ya. Bayar bunga makin tinggi makin baik ya. Terus time interest tadi udah saya jelasin, sudah ya. Gini, Mas, Mbak, financial leverage itu kalau kita baca leverage itu artinya pengungkit. Kalau kita bicara financial leverage itu makin tinggi financial leverage artinya perusahaan makin tinggi utangnya. Ya. Sebenarnya utang yang tinggi itu nggak masalah selama, saudara sekalian ya, selama investasi yang dihasilkan lebih tinggi dari bunganya. Contoh nih ya, di kasus ini nih, perusahaan utang nih, bayar bunga 8%, tapi investasinya menghasilkan 17%. Maka yang 9% itu nanti menjadi miliknya pemegang saham. Ini perusahaan yang saya itu begini. Ini namanya favorable financial leverage. Ya. Utang yang favorable. Yang nggak favorable gimana Pak? Yang nggak favorable itu yang nggak menguntungkan adalah bunganya 8%, tapi investasi hasilnya cuma 2%. Ini terjadi di Indonesia ya.
ini namanya Mbah bilang ya, bayar bunga 8%, tapi investasinya hanya menghasilkan 2% ya. Itu unfavorable ya. Nah ini contoh ya, perusahaan di berbagai industri yang berbeda, ini adalah debt to enterprise value, ini capital structure ya, makin tinggi, berarti utangnya makin tinggi ya, karena atasnya itu debt ya. Ya, perusahaan sekuritas itu 81%, tapi perusahaan e-commerce 6%, utangnya dikit perusahaan e-commerce. Kenapa demikian? Ya mungkin ada penjelasannya nanti. Kereta api 21%. Nah ini nih bisnisnya. Nah ini jadi benchmark. Kalau Anda masuk di bank, Anda pakai yang ini 61%. Bank tuh. Kenapa? Uang yang ada di bank itu sebagian besar milik nasabah. Capital Structure Theory. Oke. Ada MM teori namanya. MM1 ya. Teori MM1, Modigliani and Miller 1. Dia bilang bahwa utang itu jumlahnya mau besar mau kecil nggak ngaruh kepada value of the firm ya. Nggak ngaruh itu katanya. Asumsinya apa? Asumsinya bahwa cash flow nggak dipengaruhi oleh dana ya, dana pendanaan ya. Mau pakai modal sendiri semua atau utang semua, nggak ngaruh cash flow-nya. Kedua, kita hidup di perfect financial market ya. Apa perfect financial market itu? Di muka bumi ini nggak ada pajak. Ya. Kedua, biaya transaksi itu nol gitu ya. Nah, mana ada yang begitu? Tapi nggak apa-apa, dia membuat model yang sederhana, oke? Nih. Jadi perusahaan yang utangnya banyak, ini utangnya banyak ini 80% atau utangnya 60%, itu nggak ngaruh kalau asumsi MM1 ini terpenuhi ya. Nih. Asumsi 2 ini terpenuhi. Nah, ini saudara sekalian, kalau kita lihat firm value, ya, firm value sama dengan firm cash flow dibagi KWACC. Ini kan kalau Anda menilai perusahaan nih, kalau cash flow-nya sama terus sampai hari kiamat, maka kalau ngitung present value-nya kan tinggal kalikan dibagi KWACC ya. Gitu, kira-kira gitu. Ini asumsi, ini rumusan sederhana nih. Kalau cash flow-nya beda-beda, itu di sigma itu. Firm cash flow dibagi, ya. Kalau cash flow-nya beda-beda ya, saya tulis sebentar ya. Nah, kalau cash flow-nya, kalau firm cash flow-nya beda-beda, ini segini nih sigma, gitu ya. Atasnya masih sama, tapi ini bawahnya 1 plus K WACC pangkat N gitu ya. Nah, itu sigma gitu. Di present value kan persisnya. Jadi namanya value of the firm itu adalah present value of future cash flow gitu. Present value kan gini, 1 ya cash flow dibagi 1 plus K WACC pangkat N ya. Dan di sigma ya, di sigma, di jumlah terus gitu. Oke. Tapi kalau cash flow-nya itu setiap tahun sama ya. Tapi kalau cash flow-nya setiap tahun sama itu begini rumusnya. Pakai rumus time value of money yang nomor 5 ya. Namanya deret tak hingga ya. Nah, rumus KWACC gimana? Loh, di chapter sebelumnya kan udah nih ya. Cost of KD kali 1 plus proporsi. Ya. Kali proporsi ya. KE dibagi proporsi dari ekuitas. Kan gini ya. Sehingga kalau begini. Kalau perusahaan itu nggak punya utang. Ya. Ini unlevered artinya nggak punya utang. Ya. Ini adalah cost of equity tanpa utang. Okay? Artinya perusahaan itu utangnya 0. Ya. Kalau ini KE levered ya. Levered itu artinya berutang. Berapa banyak utangnya? Levered. Nah, jadi
Kalau cost of equity-nya kondisinya levered, gitu ya, levered, maka rumusnya kayak begini, KE unlevered ditambah KE kurangi KD, ini debt ya, utang ini, dibagi D per E. Ya. Ini kondisinya levered, ini unlevered, UL itu unlevered ya, UL. Nah, gitu. Ini KD. Kenapa KD-nya nggak kali 1 minus T? Karena asumsi dari MM1 di muka bumi ini nggak ada pajak. Ya, MM1 asumsinya di muka bumi ini nggak ada pajak. Sehingga, saudara sekalian, ini contoh ngitungnya, ini contoh ya. Contoh ngitungnya nih. KE tanpa leverage ya. Ini unlevered ya. Kondisi UL ya. UL unlevered. 11%. Ya, ini adalah KE. Cost of equity ya. Nah, unlevered. Terus cost of debt-nya utang ya. Utang, cost of utang ini KD nih. Tuh, datanya udah tinggal ngambil aja ya. Tuh. Teksnya, ini nggak ada teks ya, nggak ada pajak. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, hasilnya seperti berikut ya. Ini kan KE, KD sudah ketemu ya. Kita nyari cost of equity levered. Levered artinya dalam kondisi perusahaan berutang. Seperti ini rumusnya. Nah, tinggal masukin aja. Yang unlevered ini 11%. Yang unlevered ya, ini 11%. Terus KD-nya ya 8%. Debt to equity ratio-nya 1 ya. Hasilnya 14%. Ini adalah cost of equity levered. Ya. Cost of equity levered artinya berhutang. Cost of equity-nya atau cost of common stock pada waktu kondisi perusahaan punya utang. Kalau yang ini kalau perusahaan cost of equity perusahaan dalam kondisi tidak punya utang ya. Sama nih, KE juga nih ya. Nah, itu kan unlevered. Jadi kalau kita bicara cost of capital, nanti kalau di situ ada kata-kata misalnya unlevered, tidak punya utang ya kan. K-nya berapa? Itu berarti Anda pakai chapter 15 ya. Bukan pakai chapter 14. Ya. Cara ngitungnya gitu. Kenapa demikian Anda lihat nih? Asumsi dasar dari MM1 ini konstan ini. Ya. Tuh. Biaya utangnya ini tetap gitu ya. Terus KWACC-nya tetap ya. Kenapa KWACC tetap? Karena value of the firm itu tidak terpengaruh oleh ya. Ini yang ke sana nih. Nah, makin ke sana nih, makin ke sana panahnya ya. Itu utangnya makin banyak ya. Karena ukurannya debt to equity ratio. Dari nggak punya utang 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Ini berarti utangnya makin banyak nih. Karena pakai DER di sini. DER ya. Debt to equity ratio. Kemudian kalau di sana COC, cost of capital. Jadi asumsinya biaya utang itu tetap. Kemudian KWACC tetap, maka yang dianggap berubah adalah cost of equity-nya ya, KE. Inilah KE dalam kondisi levered ya. Levered itu yang garis ini ke sini nih, levered nih. Ini levered nih. Kalau di 0 ini unlevered nih. Ya, di 0 ini unlevered, nggak punya utang. Di titik berapa persen tadi? 11 ya. Nah. Bentar ya, saya hapus biar Anda nggak pusing. Nah, oke. Jadi kalau pakai rumus begini ya, ketemu grafik seperti ini. Ini asumsi MM1 ya. Nah, sehingga kalau kita bikin grafik, ini contohnya ini. Jadi yang dianggap konstan atau tetap adalah ini yang dianggap tetap nih, WACC-nya tetap. Cost of debt-nya tetap,
Jadi yang berubah adalah cost of equity. Gimana ngitungnya? Yang jelas ini adalah hasil proporsi kali ini ya. Proporsinya dari mana ini proporsinya? Ya proporsi nanti diambil dari ini ya. Kalau DER-nya 1 berarti proporsinya 50% 50% nih. Ya. 50-50 ya. Ini 50, ini 50 ya. Ya, hasilnya 10 dan seterusnya ya. Ini MM1. Cuman permasalahannya adalah memang realistis ngomong di muka bumi ini nggak ada pajak. Salah ya. Memang benar capital market itu perfect. Salah semua. Sehingga saudara sekalian, asumsi ini sebenarnya MM1 nggak realistis. Muncullah MM2 ya. Ya, ternyata apa? Ada pajak dan ada bunga. Bunga itu mengurangi pajak, gitu ya. Karena bunga mengurangi pajak, maka saudara sekalian ada namanya tax saving ya. Tax saving. Kemudian ada legal obligation ya. Nanti kalau utangnya banyak tuh, ini utangnya banyak nih. Ini ya, grafik makin ke sana utangnya makin banyak ya. Begitu utangnya makin banyak, nggak mungkin lah beban bunganya dicasnya sama ya. Kenapa risiko bangkrutnya makin meningkat tuh. Ya. Nanti ada kondisi distress dan seterusnya. Nanti kita jelasin. Ini contoh nih, kita bicara tax saving ya. Ini perusahaan A, EBIT-nya 200, B 200. Perusahaan A ini nggak punya utang. Perusahaan B semuanya punya utang ya, dia punya utang. Beban bunga perusahaan A itu kosong, perusahaan B 50. Sehingga earning before tax ini 150. Pajaknya 25%, sehingga ini 50, ini 30. Anda lihat di sini. Perusahaan yang punya utang itu bayar pajak lebih kecil dibanding yang nggak punya utang. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 50 kurangi 37,5 ya, hasilnya 12,5 ya. Ini namanya tax saving. Jadi perusahaan yang punya utang, ya, perusahaan yang berutang bayar bunga, itu bayar pajaknya lebih kecil. Inilah yang menimbulkan value of the firm meningkat. Ya, value of the firm itu meningkat gara-gara tax saving itu. Jadi perusahaan itu untuk meningkatkan value harus ngutang. Kenapa ngutang? Nanti kalau bayar bunga nih, bayar bunga ya, bunganya itu nanti kurangi pajak. Gitu. Pengurangan pajak itulah yang menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Ya, ini namanya tax saving. Hitungnya gimana Pak? Ya 50 kali, ini ya beban bunga ini ya, 50 kali tax saving itu 50 kali tarif pajak ya. Tarif pajaknya berapa? 25%. Sehingga kalau kita lihat nih perusahaan A, equity dividennya sekian nih. Kalau dibagi semua, perusahaan B sekian. Tapi interest payment Anda lihat, perusahaan A nggak bayar, perusahaan B bayar ya. Ini kalau dijumlah, komponen 162, yang sini 150. Inilah selisihnya 12,5, inilah yang menyebabkan value of the firm meningkat. Ya, tax saving hitungnya kayak apa sudah gitu. Sehingga kalau ada unsur pajak, ya kasus ini misalnya kayak begini, ngitung rumusnya nih yang tadi nih, cost of equity levered, ya levered itu kali 1 minus T. Ya. Sama aja nih rumusnya dengan sebelumnya. Ini sama aja dengan rumus sebelumnya, ini kan KA unlevered, ini ditambah KA unlevered equity ya. Ini masih sama, cuman ini baru kalau ada pajak ini nih. Ada faktor 1 minus T. Kenapa 1 minus T? Karena ada tax saving di sini. Ya, ada tax saving. Sehingga dalam kasus sebelumnya, kalau kita lihat nih, ini unlevered 11, ini 11 tetap ya ini. Ya. Ini yang ini unlevered 11%, KD-nya 8% gitu. DER-nya 1 ya, jatuh kita 1 minus tax risk-nya yang ini. Ketemulah 12,5.
8. Jadi cost of equity itu turun gara-gara pajak ini. Ya. KWACC ya sudah, kalau sama aja dikalikannya. Ini KD, ya KD, ini K equity. Ini K equity dalam kondisi levered ya. Kasih kode L ya, levered. Oke. Ini 1 minus T ya. Nah, 1 minus T. Kali proporsi. Kalau DR-nya 1 nih, proporsinya 50-50. Proporsi. Ya, loncat begini. Hasilnya KWACC 8,8 ya. Kemudian di situ ada kondisi levered, unlevered, Anda harus pakai rumus yang chapter ini ya. Tapi kalau nggak ada istilah levered, unlevered ya, itu Anda pakai apa namanya? Oh ini jadi begini, starter. Nah, Anda pakai yang chapter 14. Ini sama-sama cost of capital, sama-sama ngitung KWACC ya. Kalau ada istilah Modigliani dan sebagainya itu Anda berarti harus pakai chapter 15 ya. Kalau di chapter 14 sebelumnya kan itu dikasih aja itu ya. Jadi ngitung cost of equity di sini, kalau chapter sebelumnya kan pakai dividend growth model atau KPM ya gitu. Kalau di sini kan enggak, kita dikasih data mengenai kondisi unlevered ya. Kayak gini, kondisi K unlevered sudah dikasih nih. Ya, Anda disuruh nyari cost of equity levered ya, kondisi levered. Ya. Nah. Oke, itu bedanya dengan chapter 14. Sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat KWACC ini turun, Mas. Set gitu ya. Dengan adanya tax saving tadi, ya. Cost of equity-nya turun, cost of WACC ya. Ya, nih, yang biru ini KWACC turun. Cost of equity naik ya. Ini levered nih, kondisi levered nih. Ini leverednya 0, ini kalau leverednya 0 itu unlevered namanya. Yang ini punya utang nih. Nah, sana ya. Tapi Anda lihat nih asumsinya masih biaya bunganya konstan begini, ini masih terlanggar ya. Yang benar realistis itu begitu utangnya naik nih ya, utangnya naik nih. Di sini nggak punya utang, mungkin kalau utang dikit kasih bunga 5%. Kemudian utangnya nambah gitu di sini ya. Bunganya tetap 5%. Tapi begitu nambah lagi, bunganya bisa naik gitu. Kenapa naik? Ya bank khawatir ini bangkrut ya. Sehingga saudara sekalian gambar yang merah ini biaya bunganya nggak rata begini. Makin ke sana ini akan naik nih ya. Nah kalau kita lihat grafiknya ada di sini, ini yang benar begini.
Nih, makin banyak utang ya, bank akan ngecas lebih tinggi lagi gitu ya. Investor saham juga minta return yang lebih tinggi nih. Kenapa? Risiko bangkrutnya makin tinggi. Jadi gini, dengan utang yang tinggi, kita punya tax saving itu menurunkan KWACC ini. Ya. Terus semakin tinggi, ini bank minta return yang lebih tinggi lagi ya, minta bunga lebih tinggi. Akhirnya ini yang tadinya turun dia menjadi naik KWACC-nya, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat value of the firm itu gini, ini sama, ke sana makin banyak utang, ke atas ini value of the firm ya. Karena KWACC-nya turun di sini, pertama value of the firm jadi naik nih. Naiknya kenapa nih? Karena tax saving namanya. Ya, naik karena tax saving. Kemudian, nah di sini mulai nih bank ngecas bunga lebih tinggi, ya kan. Terus ada kondisi distress. Distress itu perusahaan mau bangkrut ya. Kalau mau bangkrut, perusahaan mengeluarkan biaya distress namanya. Biaya distress itu ya biaya untuk mempertahankan supaya nggak bangkrut. Misalnya nyewa lawyer ya kalau ngadepin ke pengadilan gitu ya. Kemudian dipasang pengawas yang lebih ketat, itu bayar gaji dan sebagainya ya. Nah ini tax saving yang dihasilkan di sini cenderung menurun ya, sampai level tertentu di sini. Ya, tax saving sama dengan biaya distress. Di sini tax saving lebih kecil daripada distress ya. Di titik inilah namanya value of the firm itu maksimum. Ya, ini value of the firm maksimum. Di titik inilah perusahaan harusnya berutang, oke? Disinilah maksimum value of the firm, oke? Inilah bagusnya model ini bisa menjelaskan, ya, bahwa untuk meningkatkan value of the firm perusahaan harus berutang, satu. Cuman kalau ditanya, Pak, ini di level berapa? Ini berapa persen DER-nya di sini tuh, ya? Debt to firm value ini berapa, Pak? Ini itu yang buruk dari model ini. Model ini tidak bisa menjelaskan ini berapa persen. Oke. Tapi ada benang merahnya bahwa untuk meningkatkan value of the firm perusahaan harus ngitung ya. Harus ngutang ya. Ngutang tapi jangan sampai distress. Jadi ya, kalau kondisi distress akan menyebabkan value-nya turun ya. Kalau ditambah lagi utangnya nih, utangnya makin sana makin ditambah itu value-nya akan turun. Gitu. Kenapa capital structure beda? Ya, ini teori nanti baca sendiri ya. Untuk perusahaan industri seperti utilities itu cenderung menghasilkan taxable income yang tinggi, karena itu ngutang banyak itu menghasilkan tax saving yang banyak. Yang kedua, financial distress. Perusahaan yang tertentu, misalnya komputer, software itu, kalau ngutangnya banyak, dia timbul namanya financial distress. Konsumen nggak mau beli produknya ini. Contoh misalnya, Anda nggak akan mau beli software Microsoft kalau perusahaan ini tahun depan bangkrut ya. Nggak jelas nih. Software-nya nggak ada yang maintain ya. Benchmarking, gimana membuat benchmarking? Nah ini ada 3 rasio nih ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Debt ratio, interest bearing debt ratio, time interest earned, sama EBITDA coverage ratio. Rumusnya adalah EBITDA. EBITDA itu apa? Earning before interest, tax, and depreciation ya. NOI ditambah depresiasi tambah amortisasi. Dibagi interest expense tambah prinsipal. Nah, ini di buku ini ada 2 rumus ya. Kalau Anda pakai ini, Anda boleh pakai rumus yang ini, atau rumus satu lagi nanti di belakang. Yang atasnya sama, bedanya di sini doang nih. Ya, di sini principal payment dibagi 1 minus tax rate ya. Di halaman berikutnya ini nggak ada. 1 minus tax rate nggak ada. Interest expense ditambah principal tok. Boleh ya, boleh Anda pilih salah satu rumusnya.
Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Izin bertanya, Pak. Ya Mbak, silahkan. Tadi untuk yang cost equity revert tadi, biasanya kalau misalnya di soal gitu bakal dikasih tahu nggak Pak? Misalnya ini pakai teori MM1 apa teori MM2? Atau kita cuma ngelihat aja misalnya kalau nggak dikasih tahu pajaknya berarti pakai yang MM1 gitu Pak? Ya, jadi pada umumnya yang dipakai MM2 ya. Jadi MM2 biasanya yang ada pajaknya ya. Kenapa? Ya karena kita hidup ini pasti ada pajak lah. Ya. Jadi kalau ada soal itu hanya MM1 ya, nggak ada pajaknya, ya anggap aja nggak ada pajaknya. Tapi yang ada kalau saya harusnya teori MM2 ya. MM2 bentar ya. Makasih Pak. Ya. Ini MM2, MM2, MM2. Ya, yang realistis adalah MM2 ya, rumusnya MM2. Nah, ini. Ya. Jadi yang Anda pakai MM2 karena kita di muka bumi ini pasti ada pajak penghasilan ya. Kemudian kalau Anda hafal rumus MM2, kalau pajaknya dicari-cari nggak ketemu kan jadi MM1 ya, otomatis gitu ya. Ya tapi yang sering ditanya itu MM2 karena MM2 inilah yang aplikatif ini. Aplikatif artinya realistis ada di lapangan. Kok ada MM1? MM1 itu hanya untuk merumuskan model yang sederhana dulu ya. Karena kenyataan di lapangan itu kompleks seperti ini, oke? Ini MM2, oke? Lanjut. Ada pertanyaan lagi, saudara? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Ahmad Farhan. Jadi yang kelanjutan pertanyaan Safira, Pak. Jadi misalkan nggak disebutin nih, apakah boleh mengasumsi, Pak, seperti soal PPT yang taksnya itu 25% gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Asumsi yang pajaknya 25% gitu? Ya sesuai PPT yang biasa gitu, Pak. 25% minyak. Oh iya, kalau Indonesia sekarang bukan 25% ya, turun 22% ya tarifnya, oke. Kalau kasus Indonesia, ya nggak apa-apa, nggak pakai asumsi gitu ya. Bikin asumsi Terima kasih. pajaknya 22% gitu kan. Kita hidup, soalnya misalnya hidup di Indonesia, kecuali kalau hidup di mana ya, kita bikin negara sendiri gitu. Sepakat nggak ada pajak, nggak ada biaya transaksi gitu ya. Terus negaranya hidup dari mana gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak tahu mungkin ada suatu saat ada model di mana negara itu nggak perlu mengut pajak ya. Nggak ada pajak penghasilan, kemudian saling menjaga secara bersama gitu ya. Nggak tahu itu caranya gimana. Kayaknya negeri mimpi aja yang bisa gitu ya. Suatu saat nanti, saya nggak tahu model politik yang ada, oke. Yang jelas hampir semua negara sekarang mengut pajak penghasilan. Mengut pajak ya, nggak tahu pajaknya apa. Arab Saudi mengut PPN ya, pajak pertambahan nilai. PPN-nya itu 5% dulu ya. Sekarang dinaikkan, saya lupa ini. 12% apa 15% itu PPN-nya Arab Saudi. Lebih tinggi dari kita. Ya. Tapi dia nggak mengut pajak penghasilan ya. Dia mengut PPN. PPN-nya 15% loh ya. Tinggi sekali dia. Sehingga di Arab Saudi itu ya apa ya, sudah kondisi pandemi begini, kemudian ekonomi ya terkontraksi gitu ya, terkontraksi ekonominya. Dampaknya itu karena PPN-nya dipungut tinggi. Dulunya sih kita 5%, ya ini lebih kecil dari Indonesia, tapi sekarang lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia kan 10% ya tarifnya. Di sana lupa saya 12 apa 15. Sehingga kaget bisnis di sana tuh. Di Arab Saudi. Ya, itu tapi anyway itu negara maju itu Arab Saudi ya. Bukan negara berkembang kayak kita ini ya. Ada lagi pertanyaan?
Nelly, kamu mau nanya nggak? Dari Medan. Ya. Torik mana Torik? Rik, kamu mau dengar nggak? Kenapa kamu tadi putus? Izin Pak, masuk Pak. Iya, iya. Ya, ada pertanyaan nggak Torik? Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya yang nanya sama kamu ya. Belum Pak, nunggu ditanya aja Pak sekarang Pak. Oh iya, iya. Bedanya MM1 sama MM2 itu apa ya Torik? Nggak ada suaranya tuh. Coba di unmute ya, unmute. Jangan pasif ya kalau kuliah itu ya, biar pinter ya. Izin, Ya, Bapak, itu sih. izin Ya, Mas, tadi MM1 dengan MM2. ya. Kalau di pakai MM1 itu nggak pakai pajak, tapi kalau di MM2 nanti pakai pajak gitu Pak. Ya, ada pajaknya ya. Itu. Kedua, bedanya kalau MM1 nggak ada biaya transaksi gitu ya. MM2 Kalau ada MM2 biaya cuma transaksi biaya ya, bukan hanya transaksi. itu. Tapi di rumusnya yang untuk pajak seperti itu ya. Saudara sekalian, MM1, MM2 ya. Cuman kenapa di ini nggak ada contoh soalnya ya, yang untuk latihan ya. Paling nggak harusnya ada latihan satu gitu yang sederhana kayak gitu ya. Menghitung KWACC kondisi levered ya, levered perusahaan utang ya. Nah, ya kita latihan dulu sedikit ya. Bentar ini, ngitung time interest earn ya. Time interest earn gimana cara ngitungnya nih? Nah, ini ada HD ya. HD Home Depot 2016 sampai 2014 ya. Sebelum the housing crash. Ya. Oke. Anda diminta menghitung time interest earn dulu ya. Time interest earn. Kemudian saudara diminta untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, silakan dihitung ini ya. Yang 2016 tuh EBIT dari 2016 dibagi dengan interest expense 2016. Itu tuh hasilnya 12,81. Terus dengan cara yang sama untuk 2015 tuh 12,61, untuk 2014 tuh 12,89. Yang B-nya tuh berarti berdasarkan data yang ada bisa disimpulkan bahwa kondisi terbaik itu pada saat 2014 yaitu dengan nilai 12,89, sedangkan yang kurang baik itu yang tahun 2015 yaitu 12,61. Ya, betul begitu ya cara ngitungnya simple, sederhana. Yang penting menganalisisnya ya. Makin mengecil berarti kemampuan membayar bunga makin menurun ya. Ini trennya kelihatan dari 2014 sampai 2016 menurun kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ya, kemampuan bayar bunga. Oke, cukup Mas Kelvin ya. Izin stop share, Pak. Oke. Ya, kita kembali ke laptop, ke PowerPoint, saudara sekalian.
Nah, jadi makin banyak utangnya perusahaan, makin banyak utang, kesana makin banyak utang, maka beban cost of debt ini meningkat ya. Cost of equity juga meningkat. KWACC yang awalnya turun kemudian naik. Jadi makin ke sana ini perusahaan makin berisiko untuk bangkrut. Ada istilahnya financial distress. Kondisi perusahaan akan bangkrut. Ya. Ini tadi sudah. Jadi ada financial distress, kondisi mau bangkrut ya. Kemudian ini benchmark sudah. Ini contoh cara ngitungnya. Nah ini contoh apa namanya, debt ratio, interest bearing debt ratio, kemudian time interest earn, barusan sudah tahu cara ngitungnya ya. EBITDA coverage ratio, nah ini Anda lihat di sini masih dibagi 1 minus T ya, rumusnya ini pakai rumus yang sebelumnya. Nah sekarang bagaimana pengaruh leverage ini ya? Jadi kalau ini kondisi plan A, perusahaan itu nggak punya utang, plan B utangnya 25%, plan C utangnya 40%. Ini kalau Anda lihat, ini komposisi antara common equity dari total equity ya. Ini kayak begini nih. Ini 40% utangnya paling banyak ya, ini 0% paling kecil. Sehingga kalau kondisi plan A, plan B, plan C, ya, ini untuk kondisi best scenario sama worst scenario. Terbaik sama terburuk aja dipilih nih. Ya, kita lihat net income-nya ya. Net income-nya, kemudian sini disimpulkan nih, plan A nih. Plan A tadi utangnya paling kecil, ini 0 utangnya ya. EBIT-nya, earning before interest and tax, NOI ya, NOI, net operating income-nya 2,5, kondisi terburuk. Kalau plan C utangnya paling banyak nih, kondisi terburuk dia NOI-nya hanya 1,5. Ya, kenapa? Ini ada beban bunga di dalam ya. Karena bunga itu mau perusahaan untung mau rugi bayar. Ya. Kondisi terbaik, saudara sekalian, Anda lihat nih kondisi terbaik. Kalau nggak punya utang, itu EBIT-nya 10. Tapi kalau pakai utang, itu EBIT-nya 14. Anda lihat nih. Kalau kondisi terburuk, ya kan, itu sebaiknya nggak punya utang, kelihatan gini ya. Tapi kalau kondisi terbaik, sebaiknya kita punya utang ya. Jadi kalau ekonomi memburuk, Anda jangan punya utang ya. Itu. Tapi kalau ekonomi membaik, Anda berutang apa? Anda lihat di sini. Untuk plan A, Anda lihat nih, yang utangnya paling sedikit, gitu ya. Ini persentase perubahan IPS itu 30%. Dari mana itu? 10 dikurangi 25, ya, 10 kurangi 2,5, ya, sama dengan 7,5 dibagi 2,5 nih, 30%. Tapi yang utangnya banyak nih ya. Nih, 14 dikurangi 1,5 itu 12,5. Itu perbedaannya itu 800% ya. Anda lihat nih, makin besar utangnya, ya kalau ekonomi membaik, itu perbedaannya itu 800%, gitu ya. Tapi Anda lihat nih, kalau ekonomi memburuk, dia akan jeblok juga 833% daripada base case ini ya. Ya. Ini jadi Anda lihat, inilah namanya leverage. Jadi perusahaan yang punya utang banyak akan cenderung memiliki laba yang tinggi pada waktu ekonomi membaik. Tetapi kalau ekonomi memburuk, ya, ekonomi memburuk dia jatuh paling banyak nih. Ya. Inilah efek dari leverage, ya. Efek dari utang yang banyak tadi. Ya. Jadi ini yang plan C, ini risikonya paling tinggi ya. Deviasinya paling tinggi, ini risiko paling tinggi. Kalau perusahaan nggak punya utang, nih, bedanya ya antara yang paling tinggi sama paling rendah itu ya hanya 300%. Jadi kalau Anda pengen hidup bahagia, nyantai, pikiran tenang, jangan punya utang ya.
jangan punya utang. Tetapi kalau Anda dinamis, pengen cepat kaya, ya, Anda punyalah utang nih, kalau punya perusahaannya, ngutanglah gitu. Dalam kondisi ekonomi booming ya, ngutanglah untuk ekspansi. Nah, jadi bedanya sangat banget. Jadi tipe orang-orang yang konservatif itu nggak punya utang kayak begini nih. Jadi kalau kaya juga nggak kaya-kaya banget, kalau miskin nggak miskin-miskin banget ini ya. Tapi kalau orangnya itu agresif, itu dia akan ngutangnya banyak nih plan ini. Jadi kalau dia kaya, kaya sekali, ya. Kalau miskin, dia miskin sekali. Ini namanya tipe agresif ini, yang tipe C ini. Gitu ya. Ini pengaruh utang atau leverage di dalam apa namanya? Pengaruhnya terhadap earning per share ya, terhadap laba bersih per lembar saham. Ini sudah, ini contoh-contoh aja. Ini EPS, ya EPS. Hitungnya gimana Pak? EBIT ya, EBIT nih, earning before interest and tax ya. Kemudian kita bikin angkanya 5, 9, 20, 25, naik gitu ya. Kurangi interest expense, interest expense kan konstan nih. Nah, hasilnya earning before tax. Anda harus bisa bikin begini nih. Kurangi taxes ya, taxesnya tentu berubah-ubah nih. Gitu ya. Net income. Net income-nya juga ini tinggal ngitung aja, IPS-nya juga demikian ya. Nah, ini earning per share ini dibagi lembarnya. Oke, ini malah ketemulah ini grafiknya seperti ini ya. Ini jadi untuk EBIT, ke sana EBIT, ke atasnya IPS ya. Nah, dari grafik ini bisa digambar garis nih. EBIT, ini IPS ya. Nah, EBIT yang ini, sana IPS, tinggal kasih titik-titik aja nih. Ketemu garis ya. Nah, di sini ada namanya earning per share untuk kalau kita financing ya, pakai apa namanya common stock. Ini kalau pakai utang financingnya gitu. Ini ada titik namanya titik break even point ya. Ya, ini IPS-nya nih, ini IPS, ini IPS. Ini IPS, gambarnya kayak apa? Bikinnya kayak begini tadi nih. Nah, ini ya. Coba aja satu-satu ini. Kalau EBIT 20, kalau nggak punya utang, ya IPS-nya 0, gitu ya. Ketemu titik 40,0 ya gitu. Kalau pakai debt financing rugi ya. Nah, gitu. Ini adalah ngitungnya begini tadi. Anda harus bisa bikin begini. Ya. Di atasnya tuh sales dikurangi variable cost, ya kan, sama dengan contribution margin ya. Dikurangi fixed cost sama dengan EBIT ya. Itu ya, masih kan income statement model begini kan. Nah, ini yang saya katakan tadi rumus berbeda dari EBITDA coverage ratio. EBITDA dibagi interest expense plus principal payment ya. Ini nggak ada satu minus T-nya nggak ada di sini ya. Ini adalah salah rumus yang lain ya. Anda boleh pakai rumus yang sebelumnya, boleh pakai ini ya. Ini lebih gampang. Ini yang banyak dipakai yang ini. Pertanyaan sekarang. EBITDA coverage ratio makin tinggi makin A bagus, B makin jelek. Alasannya apa? Nomor absen berapa ya? Novelin masih ada nggak suaranya Novelin ini? Ada, Pak. Nah, coba kamu jelaskan ini. Makin besar, makin A baik, B buruk, C baik buruk. Terserah yang Maha Kuasa. EBITDA ya tadi, Pak? Ini nih, rasio yang ini nih. EBITDA coverage ratio, yang makin besar makin A baik, B buruk, C baik buruk terserah pada yang Maha Kuasa.
semakin baik, Pak. Semakin besar, semakin baik, Pak. Alasannya apa? Artinya nanti utangnya semakin bisa dibayar gitu, Pak. Ya, alasannya begitu ya. EBITDA itu apa sih sebenarnya? Earning before interest effect tambah depreciation amortisasi ya. Itu apa sih sebenarnya? Ya, jawabannya sudah benar, tinggal kamu elaborasi aja ya. Nafelin ya. Apa sih ini? Ini atasnya earning, ya. Depresiasi, amortisasi. Free cash flow ya, Pak? Ya, ini dekat dengan free cash flow ya. Dekat dengan free cash flow ya. Kalau cash flow from operation kan ditambah lagi perubahan working capital kan gitu ya. Nah, ini dekat dengan cash flow. Cash flow-nya itu mampu digunakan untuk membayar prinsipal dan interest expense ya, dekat dengan gitu ya. Bagus Nafelin ya. Ini adalah rumus yang kedua dari EBITDA coverage ratio ya. Tapi ingat, ini tanpa dibagi 1 minus T ya. Sementara rumus yang sebelumnya kan dibagi 1 minus T nih prinsipalnya. Okay? Nggak apa-apa, Anda boleh pilih yang mana saja rumusnya. Okay? The higher ratio indicate lower probability of default. Makin tinggi ini berarti ya makin kecil kemungkinan untuk bangkrut, ya. Itu. Kata Nafelin tadi, makin baik artinya makin besar kemampuan untuk membayar utang. Dengan kata lain, kemungkinan bangkrut makin kecil, oke. Nah, ini contoh-contoh ya. Faktor yang digunakan untuk seberapa banyak perusahaan utang. Jadi kalau ditanya seberapa banyak perusahaan utang, itulah teorinya tadi ya. Kalau terlalu banyak, ada risiko bangkrut. Terlalu sedikit, nggak ada tax saving gitu ya. Ambillah di titik di mana optimum gitu. Berapa persen, nggak ada teorinya. Oke. Yang berikutnya, apa yang digunakan CFO ini direktur keuangan ya. Direktur keuangan, apa yang dipertimbangkan untuk ngambil utang yang banyak atau sedikit. Inilah jadi faktor. Yang paling utama adalah financial flexibility. Kalau utang nggak menyebabkan sangat fleksibel, dia nggak ngutang. Ya. Credit rating, ini peringkat perusahaan ya. Makin tinggi credit rating, suku bunganya makin kecil. Dan seterusnya ini nanti baca sendiri ya. Kok habis ini ya? Nah, ini sekarang saya tanya satu-satu, Anda mendengarkan atau tidak. EBITDA coverage ratio, apakah itu nomor absen? Nomor absen 23. Siapa ya 23? Iya, Pak. Apa itu EBITDA coverage ratio? Tadi untuk sepertinya times ini ya, Pak. Times interest earn. Oh, bukan. Time interest earn ada lagi nanti di mana ya time interest earn ya. Ada yang bukan kan? EBITDA coverage ratio adalah apa dibagi apa? Masih ingat nggak kira-kira? EBITDA dibagi interest expense plus principal payment, Pak. Ya, itu ngukur apa itu? Ukur kemampuan perusahaan untuk meminjam, menghutang gitu, Pak. bukan. Ukur kemampuan perusahaan membayar pinjaman dan pokok bunganya, bunga dan pokok pinjaman ya. Makin tinggi makin Makin baik.
Makin baik artinya makin kecil kemungkinannya untuk bangkrut. ya, makin kecil untuk bangkrut. Berikutnya, enterprise value. Gimana ngitung enterprise value ya? Nomor absen. Delapan. Enterprise value adalah nilai perusahaan. Gimana cara ngitung enterprise value ya? Net dari debt ditambah market value of equity. Ya. Market value of debt ditambah market value of equity ya. Pakai market value ya. Biasanya market value of debt itu sama dengan book value-nya ya. Tentu harus dikurangi dengan excess cash ya. EBIT EPS indifferent point. Ayo indifferent point. Apa itu? Nomor absen. Indifferent point, apa itu? EBIT, EPS, indifferent point. Indifferent itu artinya tidak berbeda ya. Dicari ya. Ya, bingung kayaknya saudara ya. Yang ini nih titik indifferent point ini. Nah ini. Ya, ini adalah EBIT EPS indifferent point di titik sini ya. EBIT sama EPS-nya itu nggak berbeda antara menggunakan utang, ya, debt plan sama common stock plan ya. Ya, common stock plan itu utangnya dikit, debt plan itu utangnya banyak gitu ya. Ini ada titik namanya indifferent point ya. Unfavorable financial leverage. Ya, unfavorable financial leverage. Apakah itu unfavorable? Nomor absen 17. Suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan. Ini, Pak, unfavorable financial leverage berarti nilai return yang didapat perusahaan itu lebih kecil daripada nilai return yang didapat lebih kecil daripada daripada persen dia bayar utang, Pak. Bunga pembayaran utang. Ya, bunganya lebih besar daripada return yang dihasilkan dari investasi ya. Iya. Ya itu tadi ya, chapter 15 ya. Rumusnya dikit ya, rumusnya nggak banyak ya. Rumusnya nggak banyak. Tadi kita membahas mengenai rumus ya rasio-rasio aja intinya bagian besar ya. Sama menghitung KWACC kondisi levered dan unlevered itu yang pentingnya. Sekarang kita bicara dividend policy. Dividend policy ini bicara mengenai apa ya kira-kira? Tadi sudah saya sampaikan, ini bicara mengenai berapa persen atau seberapa besar dividen yang harus kita bagikan. Okay? Ada yang ngomong dividen besar itu bagus ya. Ada yang ngomong dividen kecil itu bagus. Okay? Mana yang paling bagus? Gitu.
Jadi begini, Anda kalau mendapatkan laba operasi, cash flow operasi, pertama, gunakan untuk investasi baru yang menguntungkan. Contoh misalnya, Microsoft dulu tinggalnya di garasi itu Bill Gates. Ya, kantornya itu garasi, tapi untungnya semua diinvestasikan, ya. Sehingga sekarang jadi perusahaan raksasa. Nilai pasar sahamnya itu lebih besar daripada ABBN Indonesia, ya. ABBN Indonesia itu dengan harga pasar sahamnya Microsoft total itu banyakkan harga saham Microsoft, ya. Kemudian kalau investasi nggak ada lagi, gunakan bayar utang. Kalau nggak ada lagi, baru gunakan untuk bayar dividen. Ya. Chapter ini bicara pro dan kontra mengenai pembayaran cash dividend. Ya. Kemudian bagaimana kebijakan pembagian dividen juga dibahas. Ya, lanjut sekarang. Ada cash dividend, ada share repurchase. Kalau cash dividend, misalnya ya, saya punya saham Telkom untuk kemarin dia bagi dividen, saya dapat duit langsung dikirim ke rekening saya. Nih. Kalau share repurchase itu saya dapat duit juga dengan cara apa? Telkom beli saham saya. Ya, saya punya saham Telkom, kemudian Telkom tuh buyback sahamnya gitu ya. Misalnya buyback 5%, maka saya jual saham saya ke Telkom. Ini dapat duit juga. Ini yang sekarang lagi ngetrend ya, share repurchase ini dibandingkan cash dividend. Karena efeknya sama ini, tapi pajaknya lebih kecil share repurchase. Ya. Sehingga kalau Anda lihat tren di Amerika Serikat, di Indonesia, share repurchase ini lebih bagus daripada trennya cash dividend. Ini Anda lihat yang hijau nih, ini share repurchase ini makin penting ya. Dividend policy itu bicara mengenai berapa banyak dividen yang harus dibagikan ya. Ini tergantung dari dividen payout ratio. Dividen payout ratio. Nah, ada beberapa tanggal dalam kalau ini dividen cash ya. Dividen apa saja deh. Ada tanggal pengumuman, di accounting ada. Ada tanggal X date namanya, X dividend date. Contoh di kasus ini Anda lihat ya. Ini X dividend date nih. Artinya apa? Siapa yang beli ya? Saham yang dibeli setelah tanggal ini atau setelahnya nggak dapat dividen. Jelas ya? Jadi kalau Telkom bagi dividen, X date-nya 17 Mei, Anda beli aja tanggal 16. Ya, beli tanggal 16, jual tanggal 17. Anda berhak atas dividen. Jelas ya? Yang garam ini mau bagi dividen Rp2.600 satu lembar ya. Anda beli misalnya, kalau X-nya tanggal 17 Mei, belilah sehari sebelumnya. Jual tanggal 17. Oke. Maka Anda yang beli tanggal 16 itu berhak atas dividen. Yang beli tanggal 17 nggak berhak atas dividen. Itu maksudnya X dividend date. Oke. Jadi nggak usah invest 1 tahun, ya cukup 1 hari aja Anda berhak dapat dividen. Dengan melihat ini, oke. Ada date of record dan payment date. Stock repurchase. Nah, stock repurchase itu kalau kita tadi buyback ya. Telkom beli sahamnya sendiri. Bisa di open repurchase atau tender offer ya. Ini contoh saham Telkom. Yang ini hari ini saham Telkom turun 2% ya. Ini pergerakan 1 bulan, 6 bulan nih, 6 bulan ya. Tahun. Anda lihat 1 tahun ini turun, terus naik, turun lagi ya. 5 tahun begini. Dia mengalami tren yang turun 5 tahun, oke?
Kalau Telkom beli di open market, artinya beli di pasar langsung ini. Ya, hari ini beli misalnya, harganya turun, beli sekarang. Ya, Telkom beli sahamnya Telkom sendiri dengan harga 3.070 perak ya. Ini namanya di open market. Kalau tender offer ini biasanya pakai rata-rata 1 bulan ya. Nih, rata-rata 1 bulan misalnya. Nah, ini rata-rata 1 bulannya kan 3.200 tuh. Kalau tender offer tuh gini, Mas, Mbak, semuanya investor Telkom. Telkom akan membeli dari Anda siapapun yang mau jual dengan harga 3.200. Silakan, ya. Telkom ambil itu. Ya. Itu namanya tender offer, ya. Tender offer. Biasanya tender offer itu lebih tinggi daripada harga ini, ya. Karena kalau tren turun ini ya rata-ratanya lebih tinggi kan. Nah, itu tender offer. Jadi bedanya open market dengan tender offer demikian ya. Kalau tender offer ditenderkan. Telkom mau beli 1 juta lembar sahamnya, silakan daftar. Siapa cepat dapat antrian paling awal. Harganya misalnya kalau sekarang ini rata-rata kan 3.200 nih. Udah, beli 3.200 begitu. Ini memiliki kecenderungan harga saham yang tadinya 3070 besoknya langsung naik ya. Itu. Oke. Nih, 5 tahun maksimum. Nah, ini ada. Pergerakan saham Telkom dari tahun 2005 ya sampai sekarang ini ya. Trennya naik ya. Nah, tapi 5 tahun terakhir trennya turun. Ini Telkom. Salah satu saham yang bagus tapi mungkin di sini sudah tinggi harganya, oke. Itu bedanya tender offer dengan open market ya. Nah, tender offer tadi sudah saya jelasin, atau beli langsung kepada investor besar ya. Satu investor beli kepada Lo Kueng Hong, investor besar ya. Atau ya pertimbangan pajak ya. Kalau stok dividen itu ya ini dividen dalam bentuk saham ya. Misalnya satu orang kalau dapat stok dividen 20%, kalau Anda pegang 10, Anda dapat 2. Kalau stok split itu biasanya Anda 2 untuk 1, artinya kalau Anda punya 1 nanti dikasih 2. Dampaknya apa? Stok dividen maupun stok split itu dampaknya sama aja. Harga saham akan turun. Ini kan besar nih, 20% ya. Itu harga pasar sahamnya akan turun per lembarnya ya, 20%. Kalau stok split, ini harga sahamnya akan turun 50%. Ini stok split. Ya, ini dampaknya begitu. Secara value, kekayaan pemegang saham tidak berubah. Tapi anehnya, stok dividen di Indonesia justru kena pajak ya. Itu problemnya. Oke. Daripada gitu, mending stok split, nggak kena pajak ya. Tapi kalau stok dividen, kena pajak. Oke. Padahal pemegang saham nggak kaya. Ya, ini menurut saya kesalahan. Pertanyaan, apakah kebijakan dividen itu penting? Ya, ada MM1, MM lagi ya. Mesem Modigliani Miller ya. Dia ngomong di dunia yang sempurna, perfect capital market, apa itu? Nggak ada pajak, nggak ada transaction cost. Cash dividend maupun reserve itu nggak ngaruh terhadap kekayaan. Kalau apa? Nggak ada pajak, nggak ada biaya transaksi. Ya, nih. Sehingga kata Modigliani Miller, kalau nggak ada pajak, nggak ada biaya transaksi dan seterusnya ini, maka nggak ada bedanya antara Anda bagi dividen atau nggak bagi dividen bagi perusahaannya. Itu timingnya nggak ngaruh kata dia. Ini contohnya kata dia. Contohnya. Jadi kalau sekarang bagi dividen kecil nanti dapat besar ya. Kalau kita bagi dividen lebih besar nanti yang tahun berikutnya lebih kecil. Dan ini ada time value of money-nya. Ini present value dua-duanya sama. Ya.
Pak ngitung value of the firm nggak begini? Ya ini asumsinya begini asumsinya. Kita bagi dividen sekarang 52, tahun depan bagi 114 dan langsung tutup. Nah, ya. Tahun depan bagi, ini model sederhana. Ya sudah, value of the firm-nya present value atas dividen-dividen ini toh. Tinggal present value karena hasilnya begini ya. Jangan bingung Anda. Nah, ini rumusnya kayak begini, value of the firm ini, value of equity ya. Dividen tahun ke-0 sama dividen tahun ke-1. Kalau ke-0 kan udah present nih. Ini udah present, jangan dipresentkan lagi, nanti jadi past tense ya. Ini kali 1 pangkat K equity pangkat 1. Ini sudah tahu ya. Cash dividend versus irrelevant, nggak relevan ya. Ini kalau nggak ada pajak, kalau tidak ada pajak. Bagaimana kalau ada pajak nih? Nah, kalau ada pajak gini Mas. Ini yang terjadi di muka bumi ya. Kalau Anda dapat dividen, ini dapat, waduh ini apa lagi? Kalau Anda dapat dividen, misalnya 100 tuh, Anda harus bayar pajak kalau di Indonesia 15% ya. Final ya. Ini bayarnya 15 ya. Tuh. Kalau Anda ini dividen ya, dividen tunai, cash dividen. Alternatif kedua, Anda itu jual saham ya. Jual saham. Ini yang biasanya share repurchase ya, share repurchase, perusahaan yang beli ya. Kita kalau jual saham, harganya misalnya 500 ya. Belinya dulu, sebenarnya harga belinya adalah 400, untung sama-sama 100 ya. Ini namanya capital gain-nya 100 nih. Ini jual, nah tarifnya dari sini. Oke. Tarifnya itu dari gross ini. Dan tarifnya 0,1%. Pajaknya itu. Ya. Berapa ini ya? 0,5 cuma. Ini pajaknya. Anda lihat kalau capital gain itu 0,5, tapi dividen 15. Oke. Warren Buffett ya. Itu asetnya sebagian besar dalam bentuk saham. Ya. Sehingga kekayaannya bertambah karena capital gain. Dia pajaknya hanya 0,5%. Sehingga dia ngomong, saya ini lebih kaya dari pembantu saya, tapi pembantu saya itu membayar pajak, tarifnya lebih tinggi dari saya. Dia bilang begitu. Ini karena demikian nih. Ya. Jadi kalau Anda pengen kaya, jangan bayar pajak banyak-banyak gitu. Caranya investlah di saham. Tapi Anda tahu, saham itu risikonya besar ya, risikonya besar. Jadi kesimpulannya, pajak dividen jauh lebih besar daripada pajak capital gain ya. Capital gain ini kan 100 ini ya. Nah, capital gain selisih harga itu. Oke. Ya, ini kalau jual saham ya. Tadi udah saya ilustrasikan, kalau dividen ya dari dividen, kalau capital gain tadi cara ngitungnya sudah. Dividen, capital gain, nah ini contoh-contohnya, nanti saudara dari transaction cost. Begini Mas, Mbak semua. Jadi kalau ngelihat dividen itu pajaknya tinggi, kalau ngelihat dividen itu pajaknya tinggi, Warren Buffett itu benci dividen. Dia lebih suka dividen kecil ya. Kalau butuh duit ya jual aja sahamnya gitu ya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa semua orang itu cinta sama dividen, enggak. Ya. Orang bayar dividen, bayar pajak, yang dihitung pajaknya ini. Sama-sama dia dapat keuntungan capital gain 100, ini dividen 100. Pajaknya jauh lebih besar kalau diberikan dalam bentuk dividen. Pak, nanti kalau butuh duit ya jual aja sahamnya.
Ya. Jadi perusahaan nggak pernah bagi dividen itu nggak masalah. Ya. Asal dia untung terus ya, untungnya naik, berkembang gitu ya. Jadi ada yang orang yang benci dividen, artinya dividen kecil adalah bagus kalau teori pajak ini. Ada dividen clientele namanya, dividen clientele. Gini, Rudi, Andi, kamu suka nanti kalau punya istri suka yang pendiam, ada yang ceria? Oh, pendiam, Mbak. Suka yang pendiam ya. Rudi suka dengan wanita yang pendiam. Zakwan mungkin suka wanita yang ceria. Selera mereka itu berbeda. Oke. Rudi akan kecewa seandainya dia dijodohkan dengan wanita yang ceria. Tapi Zakwan akan kecewa kalau dijodohkan dengan wanita yang pendiam. Gitu ya. Jadi Mas, Mbak, ini untuk Mbak Yu nih. Mbak Yu ya. Kalau jiwamu ceria, jadilah dirimu sendiri ya. Karena di luaran sana, orang yang senang dengan wanita yang ceria, dia akan cari wanita yang ceria. Oke? Jadilah dirimu sendiri, oke? Tapi kalau kamu itu pendiam, gitu ya, diam adalah emas, jadilah dirimu sendiri, oke? Karena di luaran sana, oke, banyak juga laki-laki suka pada wanita yang pendiam, gitu ya. Dividen clientele itu demikian. Kalau Anda perusahaan yang suka membagi dividen besar, udah lakukan itu secara konsisten. Nanti yang beli saham Anda adalah perusahaan investor-investor yang suka dividen besar. Clear? Tapi kalau Anda sudah membuat kebijakan, kami adalah perusahaan yang membagi dividen kecil, lakukan secara konsisten. Karena apa? Nanti yang beli saham Anda adalah orang-orang atau investor-investor yang suka dengan dividen kecil. Ini namanya clientele, dividen clientele. Ya. Gitu. Yang salah adalah awalnya mengaku membagi dividen kecil, tapi di tengah jalan bagi dividen besar ya. Investor kecewa itu, harga saham akan anjlok. Jelas? Atau sebaliknya, kebijakannya dari prospektus sudah ngomong kami bagi dividen besar. Kenyataannya nggak dibagi. Ya kayak gudang garam ini ya. Tahun kemarin nggak bagi dividen tuh. Harga sahamnya langsung anjlok. Ya. Tuh. Secara historis namanya gudang garam itu bagi dividen besar. Ya. Jadi investornya itu berharap adalah investor-investor yang ya memiliki selera dividen besar gitu ya. Nah, gitu. Oke, dampak lain dari dividen adalah dia ngasih signal ya. Signal kalau perusahaan bagi dividen, ini teori lain ya. Good news ini perusahaan lagi banyak duit itu. Nah, ini kecenderungan harga saham naik gitu ya. Ini riset. Kemudian repurchase program juga begitu. Kalau ada saham mau di repo atau di buyback, sekarang ini lagi buyback ya, itu harganya cenderung naik saham itu. Ya. Kenapa manajemen itu membuyback? Karena manajemen yakin bahwa harga sahamnya sekarang terlalu rendah, gitu ya. Makanya dia buyback. Siapa yang lebih tahu tentang saham ya? Perusahaan, internal perusahaan, manajemen ya, dibanding investor luar ya. Jadi ini ngasih signal positif. Stock dividend and stock split ini nggak ngaruh ya. Dividend process policy and practice. Prakteknya begini. We try to avoid, ini direktur keuangan di survei ya, ini ada yang masuk di jurnal internasional. Kita berusaha mengurangi ya
berusaha menghindari pengurangan dividen per share. Artinya kalau dividennya 1 tahun depan kalau bisa 1 gitu ya. Tahun depan lagi 1,1 gitu ya. Bukan tahun depan 1 kemudian hari ini turun jadi setengah, tahun depannya lagi 5 gitu, turun lagi 0, nah enggak gitu ya. We try maintain smooth dividend from year to year ya. Hari ini dividennya 200, tahun depan 205, tahun depan lagi 210 gitu ya. Ini yang diusahakan ini. CEO ini, perilaku dari CEO yang disurvei, oke. Inilah ilmu statistik namanya. Ya. Anda kalau berperilakulah seperti kebanyakan orang ya, gitu. Kalau Anda CEO, CFO, perilaku Anda harus mirip dengan kebanyakan CFO ini ya untuk dividen ya. Kalau sebagian besar orang pakai baju putih, Anda pakai baju putih ya. Gitu ya. Jadi kalau berperilaku miriplah gitu sama yang lainnya. Kalau berpakaian miriplah dengan yang lain gitu kira-kira gitu ya. Tapi kalau membuat karya tulis tugas akhir KTTA, Anda harus berkarya yang berbeda. Jelas? Jadi kalau CFO itu kebanyakan maintain kayak begini, Anda harus maintain kayak begini, stabil ya. Gitu. Biar nggak dikatakan ya, perusahaannya aneh banget nih. Kalau perusahaan dibilang aneh, nanti akhirnya anjlok ya. Dan seterusnya ini ya. Apalagi, stock repurchase. Ini repo ini, keputusannya apa, nanti Anda baca sendiri teori. Dan teori terakhir adalah residual dividend theory. Apa itu residual dividend theory? Gini, dividen itu dibagikan ya apabila ya gitu dibagikan dari residual earning. Apa residual earning? Residual earning itu adalah laba setelah dikurangi investasi yang kesempatan investasi ya. Jadi gini maksudnya, kalau perusahaan itu laba, gunakan dulu untuk ekspansi. Kalau nggak ada kesempatan ekspansi, baru bagi dividen. Ini namanya residual dividend theory ya. Sisanya aja untuk bagi dividen gitu ya. Nah, terus apalagi yang untuk membagi dividen nih, likuiditas, kemudian lack of other sources financing, earning predictability. Ini untuk membagi dividennya. Apa yang dipertimbangkan? Itu kok sudah habis. Ya ini isinya memang ngomong-ngomong doang ya. Jadi kesimpulannya satu, di muka bumi ini ada orang yang cinta dividen, ada yang benci dividen. Ada yang cinta dividen kecil, ada yang cinta dividen besar. Ya. Kedua, dividen itu pajaknya lebih tinggi daripada capital gain. Ya. Sebabnya. Terus yang ketiga, apalagi? Dividen itu ada signal. Signal apa? Signal bahwa perusahaan itu memiliki prospek ke depan. Oke? Baik, saudara sekalian, ini waktunya sudah mepet sekali ya. Jangan lupa PR-nya di LMS, oke? Baik, kita akhiri, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.